Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Belajar Yuk. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang wawancara terhadap calon guru penggerak yang ada di satuan pendidikannya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ya, sehingga orang lain juga dapat menikmati manfaatnya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, ketemu lagi kita Bu ya di pendampingan 1. Ini yang kedua kita ketika pendampingan tatap mukanya. Ya. Sebelum saya mulai dengan pendampingan hari ini, bagaimana kabar Bu Siti? Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Baik Bu ya. Mudah-mudahan seterusnya sampai selesai kegiatan ini tetap selalu baik, selalu sehat-sehat terus. Amin. Iya. Ibu, sebelum masuk pada inti pendamping, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama itu tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ke belakang, Bu. Jadi dari waktu kita selesai pendampingan 0 ke pendampingan 1 ini 1 bulan, apa yang kira-kira sudah berjalan, Bu Siti? Setelah pendampingan 0 itu, waktu itu kan pas masuk pendampingan itu pas masuk di setelah membuat rancangan aksi nyata. Nah, berdasarkan apa masukan dari Ibu, waktu itu saya ini perbaiki rancangan aksi nyatanya. Kemudian sudah saya melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan rancangan itu, aksi nyata 1.1, dan alhamdulillah sudah selesai sekitar semingguan yang lalu selesai. Ini sementara masuk di mengelola hasil dari aksi nyata modul 1.2 itu mengambil untuk modul 1.2. Kalau yang 1.1 kan sudah selesai. Saya mengambil itu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas dan sekolah itu dengan eksplorasi konsep, dengan mengkritisi sajian materi dan bereksperimen dari rumah untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik. Jadi ambil intinya itu adalah menumbuhkan kemandirian. Jadi menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui rumah ya? Iya, melalui eksplorasi konsep dan bereksperimen dari rumah. Tadi dikatakan lewat eksplorasi konsep itu bagaimana, Bu? Eksplorasi konsep itu saya beri peserta didik itu atau murid itu video materi. Kemudian dari video itu kita analisa, mereka mengamati video itu. Nah, bagian-bagian yang kurang dari video itu saya tanyakan apa begitu. Nah, kemudian mereka bagian-bagian yang kurang di hasil analisa, bagian-bagian yang kurang itu ini bagian-bagiannya. Kemudian setelah mereka mengidentifikasi bagian-bagian materi itu yang kurang, kemudian saya tanya bagaimana kira-kira solusinya yang kamu akan lakukan untuk melengkapi dari kekurangan dari materi yang sudah kamu dapat. Mereka mengutarakan pendapat dan silakan lakukan. Itu saya namakan sebagai bereksplorasi, karena mereka tidak hanya fokus pada satu materi saja. Nah, berdasarkan hasil analisa kekurangan materi yang mereka dapatkan, mereka mencari lagi dari literatur yang lain. Jadi berliterasi, intinya itu eksplorasi konsep. Berarti yang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Ibu sudah menyelesaikan aksi 1.1 dan sedang berproses pada aksi nyata 1.2. Kemudian juga Ibu sudah mulai menerapkan filosofi Ki Hajar atau eksplorasi konsep dari rumah untuk mewujudkan kemandirian melalui literasi ya Bu ya? Iya, literasi mandiri. Bukan bersama saya kan, mereka harus karena belajarnya dari rumah, jadi harus dituntut kemandiriannya. Nah, yang saya minta tagihannya dari anak-anak itu, dari siswa itu ya hasil eksplorasinya itu apa saja. Mau cuman 1 lembar jadinya ya berarti memang hasil eksplorasinya itu hanya di situ, sampai di situ.
Kemudian ada yang sampai 6 lembar, sampai 7 lembar hasilnya. Berarti ya, berarti kalau misalnya yang ada jawabannya itu sampai 7 lembar, itu berarti dia serius sekali tuh menjalani ini eksplorasi konsep. Jadi saya tanya kalau yang cuman sedikit itu kenapa? Dia bilang, ibu, yang saya bisa pahami dari yang apa yang dia lakukan dalam eksplorasi itu hanya itu. Nah, jadi saya tidak paksakan harus memahami semua itu materi kimia, karena kan saya tahu kemampuannya anak berbeda-beda. Kemudian kalau saya mau jelaskan ini tadi kan ada masukan dari siswa itu, kenapa tidak, maksudnya kita lakukan lebih banyak daring secara menggunakan Google Meet atau Zoom begitu. Saya maunya begitu, Ibu, tapi saya tidak menyalahkan anak-anak, cuma kebetulan pas mereka punya jadwal untuk ini, kebanyakan temannya itu tidak bersedia. Kan saya bertanya apakah kalian bersedia untuk Google Meet atau Zoom begitu. Nah, kebanyakan lebih besar itu memilih untuk tidak bersedia. Kemudian pas waktu itu ada jadwal, kalau untuk yang kelasnya Sudarman itu memang mereka bersedia, cuma pas berbarengan sama meetingnya kita juga, jadi terbentur. Jadi saya sudah minta maaf juga sama anak-anak. Saya bilang, minta maaf, ibu tidak bisa memenuhi janji. Ibu usahakan yang berikutnya mungkin insya Allah bisa, tapi akhirnya sampai ternyata ujian dipercepat. Jadi saya harus push juga materinya. Jadi tidak tercover di bagian yang itu. Jadi itu salah satu dibilang kegagalan sih bukan, tapi kekurangan saya waktu di aksi nyata 1.1 itu belum bisa saya penuhi sarannya anak-anak yang itu untuk tatap muka secara virtual itu. Jadi menurut Bu Siti itu tadi itu sebenarnya bukan kegagalan Bu Siti, ya, sekedar karena ada sedikit kendala. Iya, kendala. Terus alasannya anak-anak untuk tidak mau melakukan virtual tadi seperti Bu Siti katakan iya. Karena kan sebagian kita ini geografisnya itu bagian ke sana, Ibu. Seperti cerita kemarin kita sempat tidak banyak yang tidak bisa ikut daring juga kan begitu karena jaringan. Kalau ada mati lampu atau apa begitu pemadaman sudah nol, apalagi kalau tidak padam juga susah. Anak-anak bilang, ibu, kalau kita sudah coba katanya virtual sama guru-guru lain, tapi itu ternyata tidak efektif karena keluar masuk terputus begitu. Jadi menurut mereka, ibu, kalau kita yang penting ibu bukakan kita peluang begitu. Maksudnya jadi via WA itu biar jam berapa mereka WA saya bertanya apa, saya siap menjawab begitu. Nah, jadi yang penting kamu sabar ya, misalnya kan biasa ada yang WA nanti jam 11 malam begitu. Karena jaringan mungkin bagusnya, jadi saya bisa jawabnya mungkin pagi. Dia bilang, iya ibu, orang maklum juga. Jadi saling mengkondisikan begitulah sama anak-anak. Intinya berarti yang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Ibu sudah menyelesaikan aksi 1.1 dan sedang berproses pada aksi nyata 1.2. Kemudian juga Ibu sudah mulai menerapkan filosofi Ki Hajar dengan melakukan eksplorasi konsep dari rumah untuk mewujudkan kemandirian melalui literasi, ya Bu ya? Iya, literasi mandiri. Bukan bersama saya kan, mereka harus karena belajarnya dari rumah, jadi harus dituntut kemandiriannya. Nah, yang saya minta tagihannya dari anak-anak itu, dari siswa itu ya hasil eksplorasinya itu apa saja. Mau cuman 1 lembar jadinya, ya berarti memang hasil eksplorasinya itu hanya di situ, sampai di situ. Kemudian ada yang sampai 6 lembar, sampai 7 lembar hasilnya, berarti berarti kalau misalnya yang ada jawabannya itu sampai 7 lembar, itu berarti dia serius sekali tuh menjalani ini eksplorasi konsep. Jadi saya tanya kalau yang cuman sedikit itu kenapa? Dia bilang, ibu, yang saya bisa pahami dari yang dia lakukan dalam eksplorasi itu hanya itu. Nah, jadi
saya tidak paksakan harus memahami semua itu materi kimia, karena kan saya tahu kemampuannya anak berbeda-beda. Kemudian kalau saya mau jelaskan ini tadi kan ada masukan dari siswa itu, kenapa tidak, maksudnya kita lakukan lebih banyak daring secara menggunakan Google Meet atau Zoom begitu. Saya maunya begitu Ibu, tapi saya tidak menyalahkan anak-anak, cuma kebetulan pas mereka punya jadwal untuk ini, kebanyakan temannya itu tidak bersedia. Kan saya bertanya apakah kalian bersedia untuk Google Meet atau Zoom begitu. Nah, kebanyakan lebih besar itu memilih untuk tidak bersedia. Kemudian pas waktu itu ada jadwal, kalau untuk yang kelasnya Sudarman itu memang mereka bersedia, cuma pas berbarengan sama meetingnya kita juga, jadi terbentur. Jadi saya sudah minta maaf juga sama anak-anak. Saya bilang minta maaf, Ibu tidak bisa memenuhi janji. Ibu usahakan yang berikutnya mungkin insya Allah bisa. Tapi akhirnya sampai ternyata ujian dipercepat. Jadi saya harus push juga materinya. Jadi tidak tercover di bagian yang itu. Jadi itu salah satu dibilang kegagalan sih bukan, tapi kekurangan saya waktu di aksi nyata 1.1 itu belum bisa saya penuhi sarannya anak-anak yang itu untuk tatap muka secara virtual itu. Jadi menurut Bu Siti itu tadi itu sebenarnya bukan kegagalan Bu Siti ya, cuma hanya sekedar karena ada sedikit kendala ya. Iya, kendala. Terus itu alasannya anak-anak untuk tidak mau melakukan virtual tadi seperti Bu Siti katakan. Oh iya, karena kan sebagian kita ini geografisnya itu bagian ke sana Ibu. Seperti cerita kemarin kita sempat tidak banyak yang tidak bisa ikut daring juga kan begitu karena jaringan. Kalau ada mati lampu atau apa begitu pemadaman sudah nol, apalagi kalau tidak padam juga susah. Anak-anak bilang, Ibu kalau kita sudah coba katanya virtual sama guru-guru lain, tapi itu ternyata tidak efektif karena keluar masuk terputus begitu. Jadi menurut mereka Ibu kalau kita yang penting Ibu bukakan kita peluang begitu. Maksudnya jadi via WA itu biar jam berapa mereka WA saya bertanya apa, saya siap menjawab begitu. Nah, jadi yang penting kamu sabar ya, misalnya kan biasa ada yang WA nanti jam 11 malam begitu. Karena jaringan mungkin bagusnya, jadi saya bisa jawabnya mungkin pagi. Dia bilang iya Ibu, itu orang maklum juga. Jadi saling mengkondisikan begitulah sama anak-anak. Ya, baik Bu Siti, itu luar biasa sekali baru awal pendampingan ini. Energinya disimpan sedikit untuk lanjutannya. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya Ibu Siti? Kalau ini yang kemarin itu yang sempat saya sampaikan itu, rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya itu. Waktu itu kan Ibu kasih saran saya untuk perbaikan ini, jadi sudah saya perbaiki. Kemudian membuat RPP waktu itu. Nah kan waktu itu kan saya tidak mencantumkan RPP. Memang di rancangan saya tidak ada RPP karena rencananya saya tetap mau pakai RPP saya yang ada begitu. Nah, tapi tetap sebenarnya saya pakai RPP saya yang ada. Jadi ini RPP yang saya pakai biasanya. Cuman saya pelaksanaannya saja yang lebih saya utamakan ini filosofi Ki Hajar Dewantaranya. Jadi yang mungkin sebelumnya mungkin Ibu Heni sudah dengar dari anak-anak kalau biasanya kan guru kasih materi atau upload video begitu, kasih tugas habis gitu. Jadi saya lebih ke itu, saya bilang dengan anak-anak, Ibu buka peluang kapanpun kamu mau diskusi lewat WA kah atau mungkin ada yang mau video callan atau apa, tergantung kalian. Ibu buka terbuka, silahkan. Yang penting kita sama-sama punya waktu, Ibu berkesempatan juga Ibu layani begitu. Yang penting kalau misalnya kita sabar, saling mengerti saja begitu. Jadi kan kalau sebelumnya hanya drop video, kemudian tugas habis, begitu. Bu Siti tidak ada dokumen foto ini ya Bu Siti ya, belum dilampirkan ya dokumen foto
kegiatannya ketika sama anak-anak, atau mungkin yang di WA mungkin ibu bisa nanti screenshot baru Ada masukkan. ini Ada? WA ini kayaknya. Ada mana via WA namanya? Saya belum kelihatan. Ini WA ini Oh, Bu. iya, sudah ada dokumen foto WA-nya ya. Iya ini Oke. WA ini, cuma hitam Oh, karena iya. latarnya saya hitam. Iya, oke. WA itu. Kalau untuk dialognya Bu Siti dengan ini ada. dengan anak-anak Iya, ada. ada ya di mana? Cuma tidak tidak ini di sini kayaknya. belum tercover di sini Bu, Iya, ya? tidak nanti Di Oh, di sini Bu. Ada ini linknya ini. Oh, dokumentasi Ini nih. pembuatan Kan saya pembuatan kesepakatan itu lewat WA, lewat ini WA. Jadi di sini dia ada hasil kesepakatannya di situ. Oh, Ibu simpan. Iya. Oh, iya. Saya simpan di Google saya Form, buatkan ya. video slide begitu. Oh, slide. Oh, Heeh. Kalau Ibu mau ada di situ dia. Oke. Berarti dokumen ini ada ya, Iya, dokumen ada. buktinya. Nanti kalau untuk lagi ke depannya bisa juga dialognya Bu Siti tidak apa-apa dengan anak-anak itu yang ada anunya di WA. Mm-mm. Nah, itu boleh disimpan juga, tidak apa-apa. Ini sudah cukup lengkap ini. Terus capaian apa yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir itu Bu Siti? Yang Bu Siti rasa sudah tercapai itu? Yang sudah saya rasa tercapai ya itu. Maksudnya ada apa ya? Ada perubahan yang besar saya rasa setelah melakukan ini segala tahapan dari dari yang ada di LMS itu, banyak yang pengetahuan yang saya tidak tahu dulunya, seperti harusnya di awal pembelajaran harus membuat kesepakatan. Memang sebelumnya itu saya membuat kesepakatan dengan siswa, tapi tidak pernah saya memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat. Adanya saya memberikan ini listnya, kamu mau yang setuju mana, yang tidak setuju yang mana, begitu, hanya begitu, tidak ada yang masukkan lagi yang dari siswa begitu. Nah, jadi sekarang saya tahunya ternyata. Nah, kemudian satu juga yang saya rasa masih salah saya lakukan, kan sempat anak-anak bilang ada giveaway atau reward, padahal kan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kan selama belajar ini di LMS, hukuman dan Punish and reward ya. Iya, punishment and reward. Itu reward and punishment. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya awalnya anak-anak tidak tahu ini kalau mau ada reward. Nanti mereka sudah selesai mau di finish itu baru saya bilang. Nah, jadi karena saya lihat kok banyak ya yang belum menyetor ininya ya, belum menyetor. Katanya saya tanya, sudah berapa persen ini progresnya? Anak-anak bilang baru sekian persen Ibu. Loh kok bisa, padahal waktunya kan sudah mepet. Ada masih kendala inilah, kendala itu. Jadi ya sudahlah, lebih bagus memang di rancangan aksi nyatanya saya bikin ada reward begitu. Terpaksa saya umumkan. Pendampingan ini saya ingin bicara lepas juga sama Bu Siti terkait aksi nyatanya Ibu. Ya, supaya kita lebih mengerucut lagi. Ini tentang hasil umpan balik dengan teman sejawat, Bu. Apa pendapat teman sejawat ketika Ibu minta umpan balik tadi mengenai praktik pembelajaran Ibu di kelas? Pendapatnya temannya Ibu tadi bagaimana, Bu? Rekan Ibu? Waktu Ibu mengajak, yuk boleh tidak diwawancarai pendampingku gitu. Mereka ini bersedia. Kan saat ini saya bilang saya ini mau ada pendampingan ini hari Senin. Jadi siapa yang ini bersedia ini kan, kebetulan ada Ibu Ade. Kemudian kalau ini saya merasa kurikulum kan bagian besar sebenarnya daripada ini perubahan yang ada di dalam ini, karena semua kebanyakan itu berkaitan dengan pembelajaran dengan ini. Jadi makanya saya libatkan tadi itu wakasi kurikulumnya. Kebetulan beliau ada dan beliau orangnya open, dan saya ini walaupun saya belum sempat, mungkin Bapak belum ada ketemu saya, baru ketemu hari ini, tapi beliau mau untuk ini jadi respondennya salah satu ini, karena mereka sudah waktu ada lalu itu bersedia berkomitmen membantu, walaupun katanya cuma bagian yang kecil-kecil, tapi bersedia membantu. Jadi saya bilang hari ini minta tolong isi kuesionernya, bantu untuk diwawancarai. Iya, baik Bu, mantap Bu ya.
Bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat, Bu? Kalau secara umum sih biasanya saya selalu apa yang saya ambil, yang saya dapat saya sharing di grup WhatsApp, atau kalau misalnya ngobrol-ngobrol atau di rapat itu selalu saya sharing. Jadi ketika mereka saya mintakan, misalnya saya tanya kira-kira ini bagian yang kurang yang mana, mereka bersedia, oh ya ini apa, saya bersedia memberikan pendapat, memberikan saran. Biasanya Ibu sering sharing ya dan bertanya pada rekan sejawat tentang apa yang telah Ibu lakukan ya, terutama dalam pembelajaran, dan meminta pendapat, saran, dan kritikan ya Bu ya. Baik Bu, adakah tantangan Ibu ketika meminta umpan balik tersebut? Ada teman yang sama sekali cuek, ada yang cuek saja, ada yang aduh kayaknya saya belum, ya jawabannya tuh aduh kayaknya saya belum bisa deh begitu gitu kan biasa saya kita itu kalau itu harus begini yang begini bagusnya, dia bilang aduh kayaknya saya belum bisa begitu. Jadi saya bilang belajarlah begitu, mari kita sama-sama, saya juga masih belajar ini. Nah, jadi kalau ini nanti kalau ada kesulitan atau apa, nanti kita bisa sharing-sharing. Saya juga belum tentu apa yang saya lakukan ini betul sesuai dengan teori yang ada atau dengan literatur yang ada, belum tentu juga. Cuman kan banyak juga orang di sekelilingnya kita yang bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, bisa memberikan kritik, asal kita terbuka saja sebenarnya mau dikoreksi. Iya. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendapat umpan balik tersebut, Bu? Ada sih yang ada kecewanya juga, ada yang berarti saya harus perlu kesabaran ini mendekati yang seperti ini. Ada kalau yang itu yang bikin ini sekali itu yang cuek-cuek aja itu yang agak bagaimana ya caranya mendekati orang yang cuek-cuek begini. Jadi masih berpikir-pikir juga bagaimana kira-kira pendekatan yang cocok begitu. Tapi saya pikir mereka itu kayaknya kalau orang lain sudah berproses, mau secuek apapun orang, tidak mungkin dia tidak ada perhatiannya terhadap terhadap lingkungannya. Pasti dia akan berubah itu dengan sendirinya kalau dia sudah melihat proses, oh ternyata ini bagus. Mantap. Jadi saya bilang biarkan waktu yang menjawabnya untuk orang-orang yang cuek itu. Tapi kalau untuk yang ini yang ada perhatiannya, Ibu perasaannya bagaimana, Bu? Kalau yang ada perhatiannya, saya sangat bersyukur Ibu. Beberapa teman termasuk tadi Ibu Ade tadi, Pak John, Pak Made itu, saya sangat bersyukur sekali teman-teman. Apapun, jadi saya pikir mungkin ini memang kuncinya itu ya komunikasi. Asal kita komunikasikan dengan baik dengan teman-teman dengan bahasa yang baik, kemudian diberi penjelasan yang mungkin satu orang bisa mengerti dengan, jangan bosan-bosan maksudnya. Satu orang misalnya mengerti dengan yang penjelasan yang hanya 2-3 kalimat, ada yang teman sampai harus saya berulang-ulang kan menjelaskan, walaupun saya bilang ini bisa ditonton ini di videonya, langkah-langkahnya begitu. Dia bilang, ada itu yang saya mengerti begini ya. Terus saya harus ini, apalagi kan cuma lewat WA ini kan, harus saya ketik satu chat, tidak boleh saya gabung. Jadi langkah ini saya chat satu kali, langkah ini saya chat lagi satu kali. Bilang iya sudah saya mengerti saya begitu. Jadi saya bilang alhamdulillah, berarti memang begitu kan, harus memahami karakternya masing-masing orang. Iya, oke. Saya sudah dapat benang merahnya itu di situ ya. Intinya kuncinya pada komunikasi, Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin meminta umpan balik Ibu terkait tadi anak-anak yang sudah saya wawancarai dan telah mengisi kuesioner. Bagaimana Ibu memposisikan siswa Ibu dalam ekosistem belajar? Jadi sebelumnya itu saya siswa itu atau peserta didik itu objek bagi saya sebelumnya. Tapi sekarang tuh mereka itu sebenarnya subjek juga di dalam pembelajaran itu. Jadi sekarang saya berusaha memposisikan mereka sebagai
subjek sebagai pelaku juga di dalam, bukan hanya yang diberi perlakuan. Jadi begitu saya memposisikan mereka sekarang. Makanya selalu saya mintai pendapat. Kalau ini selalu berusaha berkata, maksudnya lebih sopan, tolong. Apalagi kan kalau anak SMA itu dia lebih merasa, karena mungkin mereka usianya itu mereka merasa dewasa, sudah dewasa, jadi mau juga diposisikan sebagai orang dewasa. Jadi begitu, jadi boleh diajak bertukar pikiran. Jadi kalau misalnya minta tolong harus berkata, boleh ibu minta tolong. Jadi bilang, oh iya ibu mau minta tolong apa. Jadi seperti kita berbicara dengan teman sejawat begitu, tapi mungkin levelnya agak lebih rendah. Iya, mantap Bu. Kemudian lagi Bu, perubahan apa yang Ibu rasakan dalam hal interaksi dengan siswa Bu? Beda sekali. Pertama saya rasa daring awal-awal itu, kenapa itu daring itu begini? Kenapa daring itu begini? Jadi tapi pas setelah belajar di guru penggerak itu, oh ternyata sebenarnya daring, mau daring kah, mau luring kah, sebenarnya itu sebenarnya bukan halangan, bukan suatu rintangan, asalkan kitanya yang mau lebih berinovasi, lebih banyak belajar, lebih banyak mengerti, lebih banyak sabar, kemudian lebih mengembangkan kemampuan yang sebelumnya kita selalu mau berada di zona nyaman, harusnya sekarang harus keluar dari zona nyaman kan. Seperti itu. Apa saja upayanya Ibu untuk mengembangkan cipta rasa karsa dari siswanya Ibu? Intinya pertama itu komunikasi. Pertama yang saya lakukan adalah membangun komunikasi. Nah, mungkin kedepannya karena saya sudah ada pembelajaran baru lagi, mungkin kedepannya saya rencananya awal itu mau saya terapkan itu yang langkah-langkah yang ada yang sudah dipelajari, seperti pembuatan kesepakatan. Kan sudah ada langkah-langkah yang ideal lah, langkah-langkah ideal yang benar, seperti itu, langkah-langkah ideal dalam membuat kesepakatan kelas. Itu rencananya mau saya terapkan. Kemudian mau banyak ini sebenarnya idenya, mau membuat itu asesmen non kognitif, maunya itu merancangnya bersama rekan sejawat, cuma belum ditahu ini rencananya ke depan bagaimana. Tapi itu rencana itu sudah ada di sini. Tinggal aplikasinya bagaimanakah nanti ini, apakah diterima dengan baik atau bagaimana, saya belum tahu, tapi rencana sudah ada. Sudah saya komunikasikan juga dengan teman-teman, karena kan memang harusnya awalnya itu kita komunikasi itu dibangun kalau kita mulai mengenali orang lain. Iya, betul. Nah, untuk mengenali itu kan untuk anak-anak paling kita tidak mungkin kan, kalau anak kayak saya mengajar 300-an orang, tidak mungkin kan saya wawancarai satu persatu, otomatis saya butuh angket kah atau kuesioner kah, minimal mungkin beberapa orang bisa saya wawancarai, tapi kalau untuk semua keseluruhan mungkin pakai survei saja secara ini begitu. Jadi itu yang mau saya bagi, mau saya imbaskan dengan teman-teman, supaya kita sama-sama bergerak, jadi efeknya itu kita rasakan bersama, bukan hanya saya yang rasakan. Luar biasa Ibu punya rencana ini, mudah-mudahan bisa terwujud ini. Amin. Itu membuat asesmen non kognitif ya, tadi saya sempat dengar. Asesmen non kognitif itu yang Ibu akan asesmen itu berarti apakah berupa kinerja atau berupa perilakunya siswa atau bagaimana Bu? Sejenis itu karakter ya, menumbuhkan karakter penilaian kan, karakter, penilaian karakter mungkin karena observasi perilaku ya. Iya, observasi perilaku. Sejenis itu karena mungkin juga supaya teman-teman ini pikirannya terbuka, jangan hanya menjadikan siswa itu sebagai objek perilaku begitu. Jangan hanya ini, kan ada teman itu yang tensinya sedikit naik, saya sama jangan. Kita itu tidak boleh begitu. Tidak, itu kayak efeknya juga tidak bagus sebenarnya untuk kita. Iya, untuk kesehatan dan kejiwaannya kita juga ya cepat nanti kolesterol. Karena jujur saya tidak maksudnya saya bukan jenis guru yang tukang marah-marah.
Jadi saya agak bagaimana juga kok maksudnya dia marahnya ke anak-anak kayak serasa saya juga yang kena marah begitu. Iya. Bu Siti, kalau tentang responnya siswanya Ibu ketika Ibu mendapat meminta umpan balik itu bagaimana mereka, Bu? Alhamdulillah responnya baik. Sejauh Terus, ini baik, walaupun ya kan selalu saya minta selain saran juga kan kritik. Jadi mereka saya bilang pokoknya kritik itu tidak akan mempengaruhi nilai yang ada. Itu kritik itu adalah untuk ibu supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Jadi mereka saya bilang jujur saja begitu. Jadi kalau ibu mau lihat itu video-videonya itu begitu, ada yang ibu kalau ibu boleh tidak kalau kasih tugas itu harus begini. Oke, saya catat satu, oh iya ini. Jadi saya jadikan bahan masukan kan. Berarti kalau saya memberi tugas itu tidak boleh ini karena saya pertimbangkan juga kalau yang ngomong itu hanya 1-2 orang, oh berarti mungkin mungkin hanya untuk mereka. Tapi kalau sudah lebih dari 5-6 orang, oh berarti memang harus saya rubah begitu. Jadi saya pertimbangkan juga sih, tidak semua juga harus saya ambil karena kan harus ini banyak. Kalau saya mau akomodir semua nanti ini kan tidak mungkin juga. Jadi yang umum-umum, yang penting-penting gitu. Oke, Bu Siti. Terus perubahan yang Ibu sudah lakukan berdasarkan pemikiran KHD itu apa, Bu ya? Itu tadi kalau misalnya awalnya saya tuh pokoknya cara memposisikan siswa itu, kemudian nilai-nilai yang perlu saya kembangkan dari diri. Kayak awalnya itu kan saya orangnya cuek, jadi sementara kalau mau jadi pendidik yang baik itu kan tidak boleh begitu, harus kolaboratif, kemudian harus kalau inovatif kan kita tergantung kita mau belajar atau tidak, kemudian harus reflektif, harus berpihak pada murid kan, harus seperti itu. Jadi sementara itu kuncinya itu adalah komunikasi. Kalau orang cuek itu biasa orang komunikasinya kan dengan orang lain kan tidak baik. Jadi itu saya rasa perubahan dari diri harus berubah. Tidak boleh itu berada di zona terlalu lama di zona nyaman. Berhentilah dari zona nyaman itu, mulailah melangkah sedikit demi sedikit. Bagaimana perasaan yang ada pada Ibu tentang umpan balik dari siswanya Ibu? Kalau kecewa tidak, maksudnya walaupun ada kritik yang agak ini, saya bilang tidak, tapi ini memang benar-benar yang keluar dari hati nuraninya anak-anak, seperti itu. Kan kayak saya bilang boleh secara umum, boleh juga secara khusus kan kritik dan sarannya itu. Jadi saya tidak berpikir itu mungkin bisa jadi memang selama ini memang pembelajaran yang diberikan oleh saya atau guru-guru lain itu memang seperti itu. Jadi saya pikir bagus justru itu kritik dan saran itu. Nanti misalnya kalau ada momen yang saya mau kasih lihat sama guru-guru yang lain itu saran-sarannya anak-anak. Kita seharusnya ini mendengar juga kata-kata mereka itu. Kan kalau dulu itu ini anak-anak ini banyak sekali begini, banyak sekali keluhannya begitu kan, kita biasa ada dengar keluhannya anak-anak. Bilang tak usah didengar itu. Padahal sebenarnya kan tidak boleh begitu. Harus didengar sebenarnya, walaupun memang tidak bisa kita realisasikan semuanya, minimal 1-2 bagian yang penting kan harus kita upayakan untuk terrealisasi. Kalau responnya Ibu terhadap umpan balik dari mereka, Bu? Dari siswa itu, respon umpan baliknya, jadi ketika Ibu menerima kritik tadi, Ibu baru mencoba ini ya, sudah saya coba memperbaiki ya? Iya, saya list dulu. Saya membuat daftar, karena kan saya dengarkan kritik dan sarannya dan yang lain-lain itu, saya buat daftar dulu. Saya lihat, oh ini tidak juga saya bikin daftar secara resmi, cuman saya catat apa yang anak-anak. Oh saya cross check, oh ini yang banyak mereka keluhkan. Seperti waktu itu kan ada beberapa mengeluhkan, banyak yang mengeluhkan katanya kalau saya suaranya kecil. Kalau ini memang kalau bicara saya tidak bisa suaranya lebih besar daripada itu. Jadi saya berniat kalau misalnya kita masih daring terus,
Mungkin saya mau pakai speaker yang lebih bagus barangkali supaya suaranya bisa lebih keluar, itu rencananya untuk meriak. Jadi setelah saya list itu saya membuat rencana yang sudah bisa saya realisasikan, saya upayakan realisasikan. Kalau yang belum, ya saya cari kesempatan. Kalau memang tidak bisa, ya contohnya kayak waktu itu ada yang bilang, ibu tugasnya kita banyak dalam bentuk video, akhirnya saya kurangi. Cuman kan kalau waktu bereksperimen dari rumah itu kan tidak mungkin saya tagihannya dalam bentuk ini tulisan, otomatis saya dalam bentuk video. Jadi makanya saya buat dalam bentuk berkelompok supaya tidak terlalu membebani. Oke Bu, kita sudah sampai di penghujung pendampingan kita, wawancara pendampingan. Sekarang saya ingin meminta umpan balik dengan Bu Siti terkait refleksi proses pendampingan. Hal apa yang paling menarik menurut Ibu pada waktu pendampingan ini, Bu? Karena yang paling menarik itu karena apa? Dalam pendampingan ini kan sudah melibatkan rekan sejawat, kemudian sudah melibatkan siswa. Itu apa ya? Suatu hal yang baik lah, karena kan karena ini guru penggerak ini kan yang harusnya bergerak kan bukan cuma CGP-nya saja, tapi kan bersama komunitasnya. Jadi memang bagus kalau memang pada akhirnya, atau mungkin tidak juga, mungkin setiap pendampingan harus ada seperti ada rekan sejawat, mungkin setiap 2 bulan sekali, setelah kita sudah ada progres yang nyata lagi begitu. Mengapa hal tersebut menarik bagi Ibu? Menarik karena pada akhirnya kalau melibatkan unsur lain dalam pendampingan itu, pada akhirnya kan kegiatan ini atau kegiatan guru penggerak ini kan pada akhirnya tersosialisasikan lebih jelas lagi progresnya ke depan bagaimana. Sementara kan kalau hanya saya yang berkata-kata, mungkin hanya CGP sendiri yang berkata-kata, mungkin belum terlalu ini ya. Tapi kalau sudah ada pendamping, apalagi kalau misalnya nanti ada kunjungan apa begitu dari kementerian atau bagaimana, kan itu berarti secara tidak langsung itu seperti kejiwaannya secara kejiwaan itu juga, dan secara ini kegiatan ini seperti betul-betul real begitu. Ada dia punya ada apa? Ya, ada sasarannya. Iya, ada apa namanya istilahnya, bahasa itu lupa. Kelegalannya begitu, bahwa ini diakui gitu. Kalau masalah kelegalan Ibu tidak usah khawatir, ini dari Pak Nadiem sendiri, menteri kita dan Kementerian Pendidikan kita, itu yang merupakan salah satu dari 5 episode yang diutamakan dari 4 episode sebelumnya itu. Sekarang fokusnya Pak Nadiem itu kan fokusnya pada menyukseskan guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini, karena dari situlah awal cikal bakal majunya pendidikan Indonesia. Jadi memang ini kalau masalah legalnya insya Allah legal. Cuman kan karena nanti sertifikatnya sosialisasinya yang agak kan, karena kebanyakan kan kita webinar begitu kan. Sementara orang kan agak itu kalau mau menonton webinar apa begitu, sementara kalau info di TV itu kan hanya sekilas. Maunya juga kalau kayak ini kan, selama ini kayak kita yang SMA ini kan kita tidak pernah dikunjungi atau minimal dipanggil lah apa begitu, kita ditanya-tanya tentang apa yang sudah kita lakukan oleh dinas provinsi kan belum pernah. Kalau kabupaten kan saya kurang tahu, kalau mereka kan mungkin ini kan disupport betul oleh kepala dinasnya, karena itu kan dilaksanakan di Parigimotong, dan ketika kita lokakarya kan dinas kabupaten kan diundang, tapi kan yang dari provinsi kan tidak ada. Sebenarnya statementnya menteri itu sudah menjadi bukti kuat itu. Statementnya menteri saja sudah bukti kuat bahwa kegiatan ini adalah legal, dan nanti Ibu mendapatkan sertifikat langsung dari kementerian itu Bu. Langsung
begitu. Seperti kami kemarin kan kelulusan kami kan memang legal dari pusat. Yang terakhir Bu, saya lanjut lagi, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan kali ini Bu? Apakah ada yang sudah baik pada pendampingan kali ini, dan apakah ada yang tidak, apakah perlu perbaikan lagi ke berikutnya begitu? Kira-kira bagaimana menurut Bu Siti? Kalau untuk pendampingan saya rasa sudah bagus Ibu, karena sudah melibatkan unsur ini ya, unsur-unsur lain selain CGP. Kita fokus pada pendamping saja Bu, Iya. sebagai introspeksi saya saja. Ibu begitu maksudnya. Kalau menurut saya bagus sudah Ibu. Ibu pendamping sudah mengkomunikasikan, sudah membantu saya mengkomunikasikan tentang kegiatan ini. Kalau kedepannya menurut Bu Siti kira-kira harapannya bagaimana? Harapannya Apakah perlu ada perbaikan lagi dari pendamping? saya rasa sih iya Ibu. Baiklah Bu Siti, demikian saja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Setelah ini kita akan bincang-bincang santai saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi inspirasi Ibu dapat segera terwujud. Saya berharap aksi nyata ke depannya dapat lebih baik lagi. Insya Allah bulan depan saya akan kembali lagi kemari untuk pendampingan individu berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.